orang beriman dan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan bid'ah, dan segera dalam taat, maka roh ini keluar didoakan oleh malaikat. Ketika roh ini keluar, setiap malaikat yang antara langit dan bumi memohonkan rahmat untuknya. Juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakan rahmat untuk orang mukmin yang meninggal ini. Setelah itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tidak ada satupun penghuni pintu itu melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan oleh mereka. Ketika sudah diambil roh itu, artinya roh ini sudah diambil oleh malakul maut, ditarik keluar. Kemudian mereka malaikat yang ada sekitarnya yang sudah menunggu itu tidak membiarkan di tangannya walau sekejap mata, hingga mereka membungkusnya dengan kafan tersebut, artinya kafan yang dibawa dari sorga, dan wangian yang dibawa dari sorga langsung dibalurkan itu. Ruhnya ini dikafankan, dibalurkan wangian dari sorga. Kemudian Allah sebutkan dalam surah, Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 61. Dalam surah Al-An'am ayat 61, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajibannya. Maka darinya keluar aroma yang sangat wangi. Ya, ruhnya ini dikafankan, dibalurkan minyak wangi dari sorga, keluar aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari minyak kasturi yang terdapat di muka bumi ini. Beliau melanjutkan, sesungguhnya roh itu dibawa naik. Mereka tidak berjalan melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, roh siapa yang wangi ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling baik yang dengannya dulu di dunia mereka memanggilnya. Hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Selanjutnya para malaikat itu minta dibukakan pintu untuknya. Jadi setiap langit, 7 langit itu mesti ada pintunya, dan setiap pintu ada penjaganya. Malaikat ini minta izin agar dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu bagi mereka. Di setiap langit diiringi, setiap langit roh ini diiringi oleh para malaikat yang terdekat kepada Allah sampai ke langit berikutnya, hingga akhirnya sampai ke langit yang ke-7. Kemudian Allah berfirman, tuliskan kitab catatan hambaku di Illiyin, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 21, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tuliskan kitab hambaku di Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Maka dituliskan kitabnya di Illiyin. Setelah itu dikatakan, kembalikan ruh ini ke bumi, karena sungguhnya aku telah menjanjikan bahwa darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya akan aku keluarkan mereka di kesempatan yang lain. Allah sebutkan ayatnya dalam surah Thaha di ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian dari tanah, dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian. Dalam surah Thaha ayat 55. Kemudian Nabi melanjutkan, maka dikembalikanlah lagi ruh itu ke bumi, dimasukkan ke jasadnya, dan jasadnya ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dibawa ke kubur, maka ruh itu baru datang. Kalau sudah dibawa ke kubur, dikuburkan, maka setelah diuruk dengan tanah, ruh itu baru dimasukkan. Datang ruh itu, dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya, dan tubuhnya sudah dikuburkan. Jadi berbarengan itu. Begitu masuk jasad ke liang kubur, ruh itu dimasukkan kembali kepada tubuhnya.
dikembalikan ke jasadnya. Kemudian beliau SAW berkata, sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi dia oleh dua malaikat yang kasar lagi keras. Lalu keduanya menggertaknya dan mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia jawab, "Rabbi Allah." Rabbku Allah. Ditanya lagi, "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Maka dia menjawab, "Dini Islam." Dijawab, "Dini Islam, agamaku adalah Islam." Kemudian ditanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Ditanya lagi, "Siapa orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian?" Dia menjawab, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian lebih lanjut keduanya bertanya, "Apa amalmu?" Dia menjawab, "Aku telah membaca kitab Allah. Aku juga beriman kepadanya serta membenarkannya." Malaikat itu pun menggertak. Ini dua malaikat nih yang bertanya, dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, nama dua malaikat itu yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Yang demikian itu merupakan ujian yang terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin. Dan ini berlangsung ketika Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya." Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya ketika di alam barzah. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam surah Ibrahim. Maka dia pun menjawab, "Allah Rabbku. Islam agamaku." Artinya Allah menguatkan dia untuk bisa menjawab orang mukmin ini. Maka dia menjawab, "Allah Rabbku. Islam agamaku. Muhammad SAW nabiku." Kemudian ada penyeru yang berseru di langit, "Hambaku benar. Hamparkan permadani dari surga untuknya. Pakaikan pakaian dari surga kepadanya. Serta bukakanlah pintu-pintu surga. Serta bukakanlah pintu untuknya menuju surga." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Setelah itu datangkan baginya wewangian dan aroma dari surga. Dan lapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandangan matanya." Dia juga menceritakan, dia datangi dalam sebuah riwayat disebutkan, yang diserupakan dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Artinya di kubur itu akan datang seorang laki-laki yang berpakaian bagus, mempunyai aroma yang sangat wangi. Orang itu berkata, "Sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia." Artinya, sampaikan berita gembira ini, akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, kabar gembira bagi kamu, maksudnya kabar gembira bagi kamu yang membuat kamu bahagia. Terimalah kabar gembira berupa keridhaan Allah, dari Allah dan surga yang dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Selanjutnya orang ini berkata, "Mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan." Maka si mayit yang mukmin berkata, "Siapakah engkau?" Wajahmu lah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Maka orang itu menjawab, "Aku adalah amalmu. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau cepat dalam bersegera dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu lambat dalam melakukan maksiat, cepat dalam ketaatan, lambat dalam maksiat. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan." Kemudian dikatakan, "Ini kedudukanmu jika engkau mendurhakai Allah, tetapi Allah menggantinya dengan yang ini." Artinya ditunjukkan di tempat itu surga dan neraka. Di makam itu ditunjukkan, ini kalau seandainya engkau berbuat maksiat, di tempatmu neraka. Karena engkau berbuat kebaikan, taat, ini tempatmu di surga. Sudah ditunjukkan tuh. Sudah ditunjukkan oleh malaikat yang tadi berupa orang. Ini tempatmu, kalau engkau durhaka, Allah gantikan dengan surga. Maka orang ini melihat surga. Ketika melihat surga, keindahan surga, si mayit ini berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah kiamat."